Pertandingan antara Bali United melawan Persis Solo berakhir imbang dengan skor 0-0. Bali United yang menurut gua kondisinya saat ini nggak baik-baik saja, tidak seperti Bali United seperti sebelum-sebelumnya. Dan begitu juga Persis Solo yang saat ini berada di dasar klasemen sementara dan sedang mencoba untuk keluar dari zona degradasi, tidak berhasil memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang mereka dapatkan. Nah, seperti apa detail pertandingan antara Bali United melawan Persis Solo ini? Yuk kita bahas di video ini bersama gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke detail pertandingannya, gue mau bahas masalah statistiknya. Tapi kalau menurut gue, ini statistiknya salah yang ada di flash score. Karena di sini penguasaan bola Persis Solo sebanyak 56%. Padahal di pertandingan tadi gue melihat bahwa ball possession dimenangkan oleh Bali United. Tapi untuk total tembakan Bali United sebanyak 13, ini memang lebih banyak Bali United. Terus tembakan ke arah gawangnya sebanyak 6 kali. Tendangan sudut mereka sampai 11 kali dan mereka mendapatkan kartu kuning sebanyak 3 kali. Nah, yang mau gue highlight di sini adalah mengenai kartu kuning yang didapat dari Bali United. Nah, setahu gue dua kartu kuning atau 3 kartu kuning ya, gue lupa. Itu didapatkan dengan melakukan professional foul, yaitu menghentikan pemain Persis Solo dalam percobaan untuk menyerang. Jadi dikenakan kartu kuning. Jadi kalau misalnya nggak dilanggar, maka akan sangat berbahaya buat Bali United. Nah, inilah yang terjadi di pertandingan tadi gitu. Memang Persis Solo lebih dominan untuk bertahan. Makanya gue agak heran gitu, kenapa di statistik kok secara ball position Persis Solo sebanyak 56% gitu. Kayaknya sih salah. Mungkin kebalik kali pas ngambil datanya gitu atau apa, kebalik, yang harusnya itu Bali jadi ya dihitungnya Persis Solo. Ini kebalik kemungkinan. Nah, maksudku Persis Solo itu bertahan dan mereka mencoba untuk melakukan counter attack. Dan menurut gua counter attack dari Persis Solo cukup efektif sebenarnya. Beberapa kali mereka mendapatkan peluang, tapi hanya itu terjadi di babak pertama. Di babak kedua gue nggak ngelihat serangan-serangan balik Persis Solo yang cukup tajam yang bisa nyampe ke final third dari Bali United. Nah, sedangkan Bali United yang memang dominan menguasai permainan. Mereka melakukan build up dan mencoba menyerang dari sayap. Nah, inilah yang gue lihat kekurangan dari Bali United. Bali United seperti kehilangan gelandang yang mempunyai kreativitas. Jadi mereka permainannya hanya bermain dari sayap dan akhirnya crossing. Dari sayap cutback, dari sayap early crossing. Dan itu skema-skema yang sudah biasa dipakai oleh Bali dan akhirnya pun sudah terbaca juga oleh pemain bertahan dari Persis Solo. Bahkan banyak juga momen-momen di mana Bali United ketika sudah sampai final third mereka bingung mau melakukan apa, akhirnya balikin lagi. Ya inilah yang gue bilang sekarang Bali lagi tidak baik-baik saja gitu loh. Bali harusnya mempunyai finishing yang bagus. Bahkan mereka sekarang golnya juga cuma dikit kalau nggak salah ya, nggak banyak. Mereka tuh kayak susah untuk mencetak gol. Dan kadang-kadang lini pertahanan mereka cukup berantakan lah kalau menurut gue. Tapi semenjak Kadek Arel masuk lebih bagus kalau menurut gue lini pertahanan dari Bali. Awal-awal tuh mereka tuh agak susah lini pertahanannya. Tapi mereka cukup bagus dan terutama ketika menghadapi serangan balik dari Persis Solo. Nah, pertandingan tadi memang berlangsung dengan sangat monoton kalau gue melihatnya. Serangan yang dilakukan dominan begitu-begitu aja kalau menurut gua, dan ya ini memang harus menjadi PR sih kalau menurut gua. Nggak tahu ya, Bali sih memang saat ini berada di posisi papan tengah. Nah, yang jadi masalah adalah Persis Solo karena mereka saat ini berada di posisi papan bawah, bahkan di peringkat terakhir dari klasemen sementara. Semen Padang kemarin udah berbenah, dia udah mengambil keputusan. Terus siapa lagi ganti pelatih ya? Tuh gue lupa, Madura United ganti pelatih. Terus siapa lagi yang diganti pelatih? Aduh gue lupa. Nah, si Persis Solo kayaknya juga udah nggak ini ya, masih caretaker ya. Tapi mereka belum mengambil langkah cepat karena makin lama kan makin minggu pertandingan makin banyak udah dilakuin. Nah, nanti akan semakin berat sebenarnya peran dari pelatih baru untuk bisa mengangkat tim ini untuk keluar dari zona degradasi. Karena kalau sudah sampai ke degradasi itu akan susah untuk naik lagi ke BRI Super League. Karena persaingan di Liga 2 saat ini mengerikan kalau menurut gua.
Sangat-sangat mengerikan. Banyak klub-klub bagus yang memang mempunyai potensi untuk promosi ke BRI Super League. Jadi kalau sampai ada yang turun ya mereka akan bertaruhnya sangat sulit. Karena cuma 3 kan yang bisa promosi. Oke, kita balik lagi ke kondisi pertandingan dari Bali United melawan Persis Solo. Kalau menurut gue tadi secara pertandingan juga nggak ada hal yang aneh seperti pertandingan sebelumnya. Kalau menurut gue ketika pertandingan Borneo yang menurut gue harus dipertanyakan keputusan dari wasit. Dan tadi gue melihatnya keputusan wasit cukup bagus gitu. Walaupun ada beberapa kesalahan tapi dibantu oleh VAR, wasit merevisi kesalahannya itu. Yang awalnya ada di sisi kartu merah tapi enggak ya. Mereka cukup kolaborasinya cukup bagus lah antara wasit di lapangan dengan wasit yang ada di VAR. Nah, melihat kondisi ini gitu loh, kita memang apa ya, gue tadi juga sempat dapat berita juga, bukan dapat berita, tapi baca berita bahwa ada pemukulan wasit juga di Liga 2 antara pertandingan Persipal sama Barito Putra gitu loh. Nah, gue nggak tahu lah, gue nggak nonton pertandingan itu, gue nggak banyak ngomong, tapi yang gue tonton adalah pertandingan Borneo melawan Madura United. Kok gue ngerasa ini apa, sepak bola Indonesia, liga kita ini kok ada indikasi mau balik lagi ke zaman dulu gitu loh. Gue nggak ngerti apakah karena sekarang Pak Erick Thohir lagi digoyang posisinya, akhirnya mafia itu berani bermain lagi. Ya sangat disayangkan kalau menurut gue gitu loh, kalau misalnya hal itu terjadi. Tapi ya gue berharap mudah-mudahan itu bukanlah ini sebuah permainan, mudah-mudahan itu hanyalah kesalahan biasa yang memang ketika kesalahan harus ada tindakan disiplin gitu, baik kepada wasit ataupun pemain. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya gue nggak tahu ya apakah sepak bola Indonesia ini akan kembali ke masa lalu ataukah akan ke arah yang lebih baik. Ya intinya semoga Indonesia baik-baik aja. Dan ingat sebuah pesan dari Bu Ratu Tisa yang selalu gue ingat, jangan pernah berhenti mendukung sepak bola Indonesia. Selalu ada harapan bagi yang bersabar, yakinlah selalu ada waktu yang tepat bagi yang bersabar, dan yakinlah selalu ada jalan bagi yang tidak pernah lelah berusaha. Jadi tetaplah semangat. Tidak mesti menjadi api yang besar, nggak masalah api kita kecil, tapi yang penting tidak pernah padam. Maju sepak bola Indonesia.